Ya terkadang kita tidak ingin merasa sakit hati, lebih baik kita merasa sakit secara fisik sehingga kita nggak merasakan sakit itu. Halo sahabat Gading Konseling, saya hari ini menerima email dari seorang perempuan, namanya C, ya, usia 26 tahun. Dia bilang, Pak Michael, saat ini saya merasa stres dengan teman-teman saya. Saya hanya memiliki 3 orang teman dan itu pun jarang ngobrol. Saya pernah dibully saat usia 14 tahun dan sejak saat itu saya mengalami trauma. Dan saat ini teman-teman saya tidak ada satupun yang mau berteman dengan saya. Saya sadari karena beberapa waktu yang lalu saya pernah mengirimkan foto saat saya melukai diri saya. Dan saya mengirimkannya kepada teman-teman. Saat ini saya merasa sangat terpukul dan ingin bunuh diri. Bagaimana menurut Pak Michael, apa yang harus saya lakukan untuk membantu masalah saya? Iya, jadi ini masalah yang tidak mudah bagi C ya, perempuan usia 26 tahun yang kemungkinan besar saat ini dia merasa stres, merasa takut, merasa cemas dan trauma dengan hal-hal yang dia alami. Nah, kenapa dia cemas? Ya, karena dia berpikir apakah dia masih memiliki teman-teman yang mendukung dia, yang support dia. Gitu. Ada kemungkinan selama ini relasinya dengan teman-teman tidak baik ya. Bahkan tadi C sendiri mengakui bahwa dia ada kondisi yang trauma waktu dia usia 14 tahun. Nah, sehingga pada saat usia dia sekarang 26 tahun, dia merasa hal itu terbawa. Dan ada kemungkinan dia berpikir bahwa orang juga ingin mencelakai diri dia. Ada kemungkinan dia berpikir bahwa orang gak senang, gak nyaman berteman dengan dia. Padahal di hati kecilnya dia ingin sekali berteman dengan orang-orang. Nah, kondisi yang cemas, kondisi yang mengkhawatirkan seperti itu membuat kita tuh terkadang melakukan hal-hal yang kita pikir kita akan melakukan yang terburuk, the worst, seperti melukai diri, mengirimkan kepada teman kita. Dan kita berpikir bahwa kalau teman kita itu menerima, kalau teman kita itu merasa baik-baik saja dengan kondisi itu, kemungkinan besar saya diterima. Ya, karena kondisi yang terburuk pernah saya tunjukkan dan mereka masih menerima. Ada kemungkinan pikiran-pikiran itu muncul. Ya, tapi bisa jadi justru sikap yang lainnya adalah dia sedang melakukan tindakan menutup diri tanpa disadari oleh C. Nah, tentu saja hal ini merugikan karena sebetulnya C butuh teman, C butuh orang untuk support dirinya. C butuh merasa nyaman, merasa dimiliki, disayangi. Tapi justru tingkah laku yang dia munculkan itu berbeda dengan harapannya, dengan keinginannya. Nah, gak heran kondisi ini membuat dia stres, bahkan sedih gitu ya, bahkan juga marah dengan dirinya sendiri. Nah, apa sih yang harus dilakukan dalam kondisi seperti itu? Pada saat kita merasa cemas dengan pertemanan, bahkan kita menunjukkan sisi paling lemah dari diri kita, tapi menyakiti orang lain. Ya, kita perlu tahu bahwa pertama, kondisi yang seperti ini sebetulnya kondisi yang tidak mudah. Jelas-jelas kita memerlukan bantuan konselor untuk kita bisa memahami diri kita lebih jauh. Bagaimana kita bisa menolong diri kita dan kita tidak terjebak dengan perilaku melukai diri. Ya, terkadang kita tidak ingin merasa sakit hati, lebih baik kita merasa sakit secara fisik sehingga kita nggak merasakan sakit itu. Nah, kita perlu bantuan konselor. Tapi di sisi lain kita juga mesti melihat secara objektif. Terkadang kita mendengar, membaca, melihat hal-hal yang negatif sehingga kita tidak mampu berpikir positif. Kita tidak bisa melihat sisi positif bahkan dari teman-teman kita sendiri. Nah, kita mesti belajar melihat sisi positif dari teman-teman kita. Kita mungkin perlu cari tahu, mengobservasi lebih dalam hal-hal apa sih yang bisa saya pelajari dari relasi pertemanan itu. Dan tentu saja kita perlu membangun relasi yang safe. Masuk ke sebuah komunitas yang kecil yang kita bisa percayai. Ya, justru dari situ rasa confident kita perlahan-lahan muncul dan menemukan pribadi-pribadi yang baik, yang fit in dengan kita, dan kita bisa berteman dengan sehat, dengan relasi yang baik. Ya, saya harap ini bisa membantu, dan jika teman-teman ataupun bapak ibu di luar sana membutuhkan jawaban-jawaban lebih lanjut, masukan-masukan lebih lanjut, silakan kontak kami di Gading Konseling. Terima kasih.